Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Mukhlisin, jemaah zuhur yang kami muliakan, rasa syukur yang tiada hingga kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir ke masjid ini. Kemudian selawat dan salam kepada Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tausiah singkat pada zuhur ini kami mengambil sebuah judul Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu kepada umatnya adalah yang diberikan Allah kesempatan kepada malaikat untuk memberikan kepada Muhammad, dengan judul Malaikat Jibril memberi nasihat kepada Nabi Muhammad. Nasihat ini ada 4 yang akan kami sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, hiduplah sesuka hatimu. Ini disuruh oleh malaikat, hiduplah sesuka hatimu. Tapi sesungguhnya engkau pasti akan menemui akhir kehidupan itu, yaitu meninggal dunia atau mati. Memang disuruh kita hidup sesuka hati. Hiduplah di dunia ini dari mulai dilahirkan sampai dia akhir balik, sampai dia dewasa, sampai dia dapat berumah tangga, dan sampai dia menjalankan kehidupan ini selama dia diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini diingatkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi sesungguhnya engkau pasti akan mengakhiri kehidupan ini. Ya, mengakhiri kehidupan itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti mati kita. Bagaimanapun hebatnya kita, gagahnya kita, ya, muda lagi katanya, umur sudah 68, bilang orang muda. Betul itu, tapi mudanya mungkin sekedar ucapan, masih bisa bergerak, masih bisa sholat ke masjid. Ini namanya sehat, masih muda. Muda hatinya, muda terus, ya, cerah. Karena apa? Karena dia ingat suatu waktu nanti kita akan pasti mati. Fa iza jaa ajaluhum yastakhirun sa'ata wa la yastaqdimun. Ini tak bisa ditunda-tunda oleh kita. Ini pesan malaikat Jibril kepada Muhammad untuk disampaikan kepada kita, pada umatnya. Kedua, berbuatlah sesuka hatimu. Nah, disuruh aja berbuat suka hati, carilah nafkah. Ya, buatlah apa yang ada di dunia ini. Ya, nak buruk, nak baik, silakan aja. Cuma Allah memerintahkan kepada kita, jalankanlah perintahku, jauhi larangannya. Berbuat baiklah kamu, jangan kamu berbuat jahat. Itu pesannya. Ya. Bagaimanapun apapun yang kita lakukan di dunia ini, ya, boleh berbuat sesuka hati kita, tetapi sesungguhnya engkau pasti dibalas menurut perbuatanmu. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Apabila berbuat baik walaupun sebesar atom, sebesar zarah, pasti Allah timbulkan kebaikan itu. Sebaliknya apabila berbuat jahat walaupun di lalu hati saja,
Allah tahu apa yang kita lakukan itu. Begitulah hebat kebesaran Allah. Kemuliaan-kemuliaan yang orang mukmin itu, hal-hal yang seperti itu juga dipelihara dengan baik. Ya, apa yang kita lakukan? Dua saja, jalankan perintahku, jauhi larangannya. Ya, berbuat baiklah kamu, jangan kamu berbuat jahat. Dua aja cuma perintah Allah. Tapi bisakah kita melakukannya di dalam kehidupan kita? Bisakah kita menyikapinya? Ini kadang-kadang yang selalu teledor. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan yang diberikan Allah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ini dapat kita tanamkan dalam kehidupan kita. Ini apa yang kita buatkan, apalagi Ramadan ini, satu perbuatan 10 kali lipat diberinya. Bahkan ada yang sampai 100 kali lipat. Bahkan ada sampai 700 kali lipat. Begitu hebatnya. Yang ketiga, kata Jibril kepada Nabi Muhammad, cintailah siapa saja yang engkau kehendaki, tetapi sesungguhnya engkau pasti berpisah. Ya, cinta dunia pasti berpisah. Buat gedung, buat rumah hebat, suatu saat kita berpisah dengannya. Tidak bisa dipungkiri itu. Kenapa? Karena wa man nu'ammirhu nakisu fil khalqi afala yaqilun. Apabila sudah dipanjangkan umur oleh Allah SWT, pasti akan dikurangi nikmat-nikmat kita itu. Bahkan ada yang pikun. Masya Allah. Masya Allah. Ini kebesaran Allah, kemuliaan yang diberikan kepada orang mukmin itu. Apapun yang dilakukan di dunia ini tetap akan berpisah dengan kita. Apapun yang kita miliki di dunia ini tetap berpisah dengan kita. Ya, semuanya habis kita tinggalkan. Ini tak dapat kita hindari lagi. Makanya Nabi Muhammad itu memberi waktu 3 bagian. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk mencari nafkah, sepertiga untuk beribadah. Begitu hebatnya Nabi Muhammad melaksanakan kehidupan ini. Nah, yang terakhir adalah kemuliaan seseorang mukmin itu adalah salat malam. Termasuk Ramadan ini kita bertarawih. Yang paling inti lagi adalah salat tahajud. Ya. Ini sangat besar manfaatnya, sangat besar kemuliaannya diberi Allah SWT. Salat tahajud ini sulit ini. Ya, kalau tak kuat betul kita untuk berusaha untuk salat tahajud ini, bangun malam itu susah. Ya. Kemudian baca Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran ini. Ini satu kemuliaan yang orang mukmin itu diberikan oleh Allah SWT. Kebesaran Allah itu tidak butuh kepada sesiapapun. Yang perlu kita, yang butuh kita. Ya. Kemudian salat subuh berjemaah. Itu insya Allah mudah-mudahan bagi kita yang melaksanakan salat subuh berjemaah, apalagi bulan Ramadan ini, sangat-sangat diberikan kemuliaan oleh Allah SWT. Kemudian ada lagi satu salat setelah syuruk, timbul salat duha. Kita di masjid salat syuruk, salat subuh, ada ukurannya yang dicatat di dalam TV kita itu. Setelah itu kodenya syuruk akan tiba menjelang duha. Kita sana. Kemudian habis itu duha. Sampai jam 11 pun boleh kita duha. Menjelang azan pun boleh duha. Begitu pentingnya. Ini adalah satu kemuliaan untuk orang mukmin melaksanakannya. Kemudian banyak bersedekah. Ini sering dihimbau dalam Ramadan. Ya, selalu menjaga wudu. Jadi kita ini usahakan menjaga wudu. Berwudu terus kalau bisa. Jadi kalau ada batal 2-3 kali jangan gaduhan. Jangan dimakan ya. Ini batal 2-3 kali itu malah banyak wudunya lebih bagus. Inilah kemuliaan yang paling besar diberikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.